Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, muslimin muslimah dimanapun berada. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur, dan juga Allah berikan bahagia di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa waktu lalu Al-Habib Naufal Al-Aidrus Solo, beliau menyampaikan ceramah dengan begitu tegasnya. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang sekarang ini katanya ya, berani mengkritik habaib, mengkoreksi para habaib, gitu ya, kata beliau. Kemudian singkatnya beliau mengatakan, katanya mereka itu sama dengan iblis. Betul, saya setuju, mereka itu sama dengan iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pandai mengkoreksi, yang pandai menyalahkan, yang pandai membenci dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hanya iblis dan golongan-golongan iblis. Makanya jangan baper kalau disebut iblis. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh iblis? Sampai iblis itu mau dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena udah gedek, udah muak ya, ngelihat si iblis ini. Kemudian ditanya si iblis itu, siapa yang paling kau benci wahai iblis? Kata Nabi SAW. Ya, Nabi nanya, wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci? Anta ya Muhammad. Ya, engkau wahai Rasulullah SAW. Engkau wahai Muhammad. Iblis dengan lantang berkata demikian. Ya. Kemudian setelah aku siapa lagi? Anak cucumu, keturunanmu, wahai Muhammad. Nah. Gitu ya. Jadi jangan baper ya. Kalau dikatakan kata beliau seperti iblis, mereka itu ya memang seperti iblis. Ya, Yahanu jago kitab, jago ngaji. Ya, kemudian mengkoreksi. Ya, ada bacaan Habib misalkan dari bacaan kitabnya, kemudian dikoreksi, oh ini salah. Gitu ya. Cara bacanya. Nah, ada juga video saya juga ada yang dikoreksi, katanya saya salah baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ana itu lagi ngajarin adik Ana baca wirid ya. Ya, kebetulan memang baca suratul waqiah ya, saat itu. Nah, ala kulli hal di framing juga. Ya Allah ya Karim. Ulama-ulama kita terdahulu, kiai kita terdahulu, subhanallah husnudzonnya maha baik, luar biasa. Sampai-sampai begini. Karena kalau masalah ilmu kita ya ngambil itu dari siapa aja, nggak mesti dari ulama kalangan habaib. Dari ulama yang bukan habaib pun kita ambil ilmunya. Saya juga ada beberapa guru-guru yang mengajarkan saya, ya, kiai-kiai yang mengajarkan saya banyak, ya, bukan cuma satu dua. Bahkan saya senang sharing dengan kiai-kiai yang sepuh, kiai-kiai yang lebih alim. Saya senang ngumpul bareng-bareng beliau semua. Kenapa? Karena banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat dari beliau-beliau dalam dakwah dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ala kuliah ada satu ulama. Kisahnya begini, ada satu ulama. Ulama ini ahli hadis. Nah, beliau ini kebetulan mengajar anak cucunya baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau mengajar, biasanya kan kalau namanya guru tuh duduk di mimbar. Ini beliau nggak mau duduk di mimbar. Sayyid kecilnya itu ditaruh di kursi, ya, di tempat mimbar itu. Kemudian beliau saking tawadhunya beliau turun. Beliau turun dari singgasananya, dari mimbarnya. Kemudian Habibnya ditempatkan, Sayyidnya tersebut ditempatkan. Kemudian beliau mengajar sambil meneteskan air mata. Kata beliau apa? Kata kakekmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nangis, sedih. Ya, ketika mengajar seorang sayyid. Nah, itu akhlak ulama-ulama kita terdahulu. Nah, seperti kiai-kiai kita yang sekarang juga masih banyak yang kayak begitu. Cuma yang sekarang nongol-nongol di YouTube, ya, Yahanu alim. Enggak, saya tidak merendahkan ya, enggak. Naudzubillah min dzalik. Ya husnudzon iyalah, antum orang alim lah sudah. Ya, ya mungkin lebih alim dari iblis ya. Jangan baper, ya. Jangan baper. Itu kan ada riwayatnya dari sejak dahulu yang benci habaib emang dari iblis, keturunan iblis.
Oke ya, marhaba, masya Allah, tabarakallah. Minta maaf, minta ridho ya kalau ada salah ya, jangan baper ya. Ya, marhaba, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.